Jadi saat di 2020-2021 itu kita mengalami posisi terendahnya kita karena kegagalan kita dalam ekspansi, tapi juga alhamdulillah kita bisa recovery di tempat yang lain. Nama saya Feby Arfan, posisi saya di PT Dua Barokah Sejahtera ini adalah sebagai direktur utama. Perusahaan kita ini, PT Dua Barokah Sejahtera ini bergerak di bidang kuliner, yaitu fried chicken and burger. Jadi The Bro ini dulu awalnya itu kita untuk mencari formulasi bumbu itu kita mulai di 2016. Terus kemudian toko pertama kita itu berdiri di akhir Januari 2017. Terus kemudian berkembang terus sampai sekarang. Sebetulnya saya sendiri tidak punya pengalaman sama sekali di kuliner. Jadi saya dulu diperkenalkan dengan bisnis kuliner ini oleh om saya. Waktu itu saya diperkenalkan dengan bisnis fried chicken ini oleh om saya. Dan setelah saya coba waktu itu ternyata respon pasar cukup bagus. Karena dulu itu kan fried chicken ini masih termasuk makanan yang cukup mewah ya. Jadi nggak gampang masyarakat atau orang itu untuk mendapatkan fried chicken and burger ini. Nah, oleh karena itu dulu di tahun-tahun itu 2013 pertama kali itu saya diperkenalkan ini, itu respon pasar cukup bagus dan setelah saya jalani, sepertinya punya potensi yang cukup bagus di masa depan. Jadi dulu awalnya saya berkenalan dengan bisnis kuliner ini melalui franchise dengan merek yang lain itu di 2012. Di 2012 terus itu saya masih sendiri. Terus kemudian saya juga berkenalan dengan franchise yang lain. Nah, setelah berkenalan ini kita sempat ngobrol-ngobrol dan kita melihat bahwa potensi bisnis ini ke depannya cukup bagus. Dan akhirnya saya dan rekan saya saat ini, partner saya itu, kita akhirnya melakukan trial untuk menemukan formulasi dari produk kita. Dan alhamdulillah di 2016 itu setelah kita coba beberapa kali trial dan ternyata produk kita bisa diterima oleh sebagian orang. Nah, setelah kita cukup yakin dengan bahwa produk kita bisa diterima, oleh karena itu baru kita buka toko pertama kali di 2017. Filosofi nama The Bro itu sendiri sebetulnya dari kata-kata brotherhood ya, persaudaraan. Untuk menggabungkan beberapa kepala itu menjadi sebuah usaha itu bukan sesuatu yang mudah. Nah, oleh karena itu kita berangkat dari persaudaraan, bahwa kita membangun bisnis itu memang bareng-bareng sama-sama. Jadi kita mempunyai prinsip ya, kita susah sama-sama, kita senang sama-sama, dan mudah-mudahan kita bisa sukses sama-sama dalam persaudaraan. Ya, alhamdulillah The Bro terus berkembang dan tahun ini menginjak tahun yang ke-8. Pondasi dasar kita untuk terus bergerak, untuk terus maju adalah pertama komitmen. Jadi dari awal itu komitmen kita, bahwa kita itu punya komitmen, saya dan rekan saya, bagaimana usaha ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat untuk banyak orang. Nah, itu jadi awalnya dari komitmen. Terus kemudian juga kerja keras, karena dengan kerja keraslah sesuatu itu bisa terus berkembang dan bisa berhasil. Jadi kita benar-benar total di sini, segalanya kita curahkan untuk usaha ini. Dan juga kemudian terakhir tentunya adalah yang nggak bisa kita tinggalkan adalah tim ya. Bahwa keberhasilan ini bukan keberhasilan 1-2 orang, tapi atas kerja keras seluruh tim. Kalau untuk rekrutmen tim ini, awal-awal itu memang kita dari orang-orang yang tadinya kita kenal ya. Tapi dengan makin bertambah, maka permintaan juga akan sumber daya manusia ini juga makin tinggi. Ya kita biasanya membuka kesempatan untuk semua orang. Jadi biasanya misalnya kita buka outlet baru, maka biasanya di situ kita buka open recruitment untuk masyarakat setempat. Nah, biasanya
dari selain itu juga kita memang membuka juga dari channel-channel seperti media sosial dan sebagainya. Nah, kemudian dari dari aplikan-aplikan yang masuk itu kita lakukan interview, kita lakukan penyaringan, terus kemudian dari yang lolos ini, dari penyaringan yang lolos ini baru kemudian kita lakukan training, dan setelah itu baru kita lakukan penempatan. Alhamdulillah sampai saat ini kita sudah kurang lebih 70 lebih ya. Insya Allah sih ini ada beberapa coming ini, kurang lebih ada rencana kita itu di beberapa bulan ke depan ini yang sudah punya, yang sudah terplanning, kita sudah dapat titiknya, mungkin kita akan tambah lagi 9. Jadi mungkin insya Allah di akhir bulan depan itu sudah bisa di 80 outlet. Ya target kita di akhir tahun ini bisa 100 outlet. Jadi sistem kerjasama kita ada yang memang dari holding punya, yaitu jadi investasi dari holding, dan kemudian juga kita juga membuka kesempatan untuk kemitraan. Sebetulnya memang sudah ada dari beberapa karyawan kita yang pernah bekerja di sini, mereka mencoba buka juga usaha sejenis. Ya buat kita itu memang adalah kesempatan untuk mereka gitu loh, kalau memang mereka ingin berkembang. Dan persaingan usaha itu memang sebuah keniscayaan ya, tidak mungkin bisa kita hilangkan. Jadi kita tetap berbenah diri, kita tidak tidak cepat puas, dan tetap kita introspeksi diri apa yang harus kita perbaiki dan apa yang bisa kita kembangkan. Jadi The Bro insya Allah selalu siap untuk bersaing di pasar. Kejadian yang paling mengesankan tentunya adalah saat proses-proses di awal ya. Jadi proses-proses di awal berdiri The Bro ini adalah yang bisa dikatakan cukup sulit ya, karena memang kami berusaha sendiri dan itu benar-benar dari nol. Jadi bahkan toko pertama dan kedua saat ini sudah tidak ada. Jadi trial toko pertama itu juga tidak langsung kita mengalami kesuksesan. Bahkan boleh dibilang ya mungkin gagal tidak ya, tapi ya kurang berhasil. Demikian juga dengan toko kedua, dan kita baru mengalami ya bisa disebut sebuah kesuksesan itu adalah di toko ketiga. Dan alhamdulillah seterusnya bisa terus berkembang gitu loh. Ya, prosesnya mungkin saat COVID ya. COVID tahun 2020 itu adalah tantangan yang paling besar. Kenapa? Waktu itu kita juga sedang melakukan ekspansi ke luar kota. Itu kita ada di Tasikmalaya. COVID itu pertama kali itu kan di bulan Maret 2020 ya. Nah, kita itu baru mendapatkan titik di Tasikmalaya itu di akhir Februari atau awal Maret. Nah, jadi kita sudah dapat dan sudah kita DP untuk beberapa ruko. Terus kemudian kita kembali ke Jakarta dan kita berencana untuk pengembangan berikutnya. Seminggu kemudian pengumuman adanya pembatasan oleh pemerintah. Kemudian kita informasikan kepada pemilik ruko bahwa kemungkinan kita belum melakukan pembukaan toko kita karena dengan kondisi sekarang. Dan waktu itu pemilik toko menyetujuinya, tapi kemudian tidak lama kemudian kan ada ini ya, kita puasa dan lebaran. Nah, lebaran ini kan otomatis ada kebutuhan ya dari banyak orang. Nah, mereka bertanya lagi, ini gimana kalau memang tidak dilunasin, maka ya DP-nya dianggap hangus. Nah, oleh karena itu ya kita dipaksa untuk membuka itu. Ya sudah, kita lunasi semua. Waktu itu ada 5 toko, dan dengan kondisi COVID yang saat itu yang susah sekali untuk kita berangkat ke sana untuk merenovasi toko-toko tersebut aja udah sebuah tantangan, karena kita nyari kontraktor yang untuk merenovasi aja sulit sekali. Tapi alhamdulillah akhirnya dapat dan kita renovasi ya dengan segala keterbatasan. Waktu itu kita coba buka, ya hasilnya ya tidak sesuai, dan itu ya cukup banyak kerugian kita. Dan kalau dikatakan itu mungkin titik terendah dari perjalanan The Bro, bisa dikatakan seperti itu. Dan alhamdulillah
Walaupun di situ kita tidak berhasil, tapi kita di toko-toko yang sudah existing yaitu di Jabodetabek saat itu kita justru di tahun berikutnya kita mengalami peningkatan dalam dalam sisi omset. Karena waktu itu ada pembatasan-pembatasan sehingga banyak, kalau saya tidak salah ingat, itu mall semua itu kan pada tutup dan tidak semua orang bisa ke sana dan banyakan tutupnya. Nah, sementara toko-toko kita itu kan kita berada di residential area dan kita stand alone. Jadi kita tetap bisa buka, tetap bisa beroperasi, dan itu akhirnya kita dapat limpahan orang-orang yang tidak bisa ke mall dan sebagainya. Jadi di next year-nya justru achievement-nya kita lebih tinggi daripada sebelum COVID gitu loh. Jadi saat di 2020-2021 itu kita mengalami posisi terendahnya kita karena kegagalan kita dalam ekspansi, tapi juga alhamdulillah kita bisa recovery di tempat yang lain. Saat ini The Bro itu ada di Jabodetabek plus Karawang. Ya, jadi kita memang punya namanya SOP, dan ini SOP ini yang memang adalah sebuah harga mati yang harus diterapkan di seluruh outlet-outlet kita. Jadi setiap karyawan kita itu sebelum mereka ditempatkan di outlet-outlet itu, mereka sudah dibekali training untuk semua SOP produk. Jadi insya Allah kami menjamin bahwa di semua produk kami itu kualitas yang dihasilkan adalah sama. Karena kita memperlakukan SOP yang sama untuk di semua toko. Untuk kriteria yang jelas kita menggunakan ayam yang fresh ya, jadi kita tidak menggunakan ayam yang frozen. Ya, oleh karena itu kita selalu mencari partner atau rekanan vendor yang memang bisa menyediakan ayam yang fresh. Karena dengan ayam yang fresh ini akan menghasilkan kualitas produk yang bagus gitu, yang memang bisa diterima oleh pasar. Kita bekerja sama dengan Chikin itu, kalau saya nggak salah itu juga setelah selesai COVID ya, di 2001-2022 ya. Jadi kurang lebih antara 3-4 tahun ya kita udah kerja sama dengan Chikin ya. Ya alhamdulillah ya, selama berpartner dengan Chikin kita dapat bekerja sama dengan baik. Chikin juga bisa memberikan servis yang cukup baik, dan produk yang kita terima dari Chikin pun kualitasnya sesuai dengan yang memang kita persyaratkan gitu loh Pak. Jadi selama ini kita sih belum pernah mendapatkan barang-barang yang atau ayam yang secara kualitas itu tidak sesuai standar kita. Jadi alhamdulillah Chikin bisa menyediakan produk-produk yang berkualitas. Ya harapan kami ya, selama ini memang kerjasamanya kita sudah cukup baik ya dengan Chikin ya. Jadi harapan kami memang kerjasama ini bisa lebih dikembangkan lagi, tidak hanya dari suplai ayam aja, mungkin kita bisa expand ke konsep kerjasama yang jauh lebih baik dan yang jelas sama-sama saling menguntungkan gitu. Kita memang tidak ada untuk pengeluaran produk baru ini tidak ada waktu tertentu. Biasanya kita memang melihat dari kondisi pasar. Kadang-kadang kita kondisi pasar itu kan tidak selalu kurvanya naik ya Pak ya. Kondisi pasar itu selalu turun naik. Nah, biasanya memang kecenderungan kita mengeluarkan sebuah produk baru saat kondisi pasar itu sedang turun. Nah, jadi kondisi pasar sedang turun, nah ini kan harus dikasih stimulasi lagi Pak, harus dikasih stimulan itu. Nah, biasanya kita stimulan dengan produk-produk yang baru. Jadi kita lakukan promo baru, sehingga itu bisa attract lagi mungkin orang-orang yang tadi sudah mulai bosan dan sebagainya, itu bisa kita attract lagi gitu lah Pak, untuk kembali berbelanja di The Bro. Untuk formula itu biasanya kita menggunakan bahan baku yang sudah ada di toko. Jadi bahan baku bukan sesuatu bahan baku yang baru sehingga nanti akan membebani toko dengan COGS lagi gitu loh. Nah, ini yang biasanya kita manfaatkan. Jadi kita maksimalkan adalah bahan-bahan baku yang sudah ada di toko. Untuk kita R&D-nya saat ini dihandle sendiri oleh Pak Hendra. Jadi memang latar belakang saya dan Pak Hendra ini berbeda. Kalau saya lebih ke manajerial dan Pak Hendra yang memang secara latar belakang itu punya skill atau kemampuan dalam membuat racikan bumbu dan produk dan sebagainya.
rencana The Bro kedepannya kita ingin terus berkembang dan terus bisa bermanfaat buat sebanyak-banyaknya orang. Kita bisa membuka lapangan pekerjaan juga dari sisi informal ya, karena banyak sekali kan masyarakat di luar sana yang memang mereka tidak bisa masuk ke lapangan kerja yang formal, dan biasanya mereka memang masuknya ke lapangan-lapangan kerja yang informal seperti toko dan sebagainya. Dan insya Allah dengan terus berkembang kita bisa merangkul teman-teman kita yang di luar sana gitu.